Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Rizky dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai pitch deck dari usaha kami, yakni Jamu Kini. Ya baik, berikut merupakan tim kami yang diantaranya ada Zahra Putih Safira, ada saya Aldila Marharani, kemudian ada Alvira Adiba Putri, ada Luciana Amelia, dan yang terakhir ada Diana Kamila. Sebagai landasan yang kuat berdirinya Jamu Kini, hal ini membutuhkan suatu latar belakang. Terdapat 3 poin utama. Pertama, industri jamu dan obat-obatan tradisional di Indonesia mengalami pertumbuhan di atas 6% pada tahun 2019. Hayam 2019 mendukung pernyataan ini dengan ketersediaan 30.000 varietas tanaman obat yang dapat dimanfaatkan sebagai formulasi jamu. Kedua, pandemi COVID-19 memberikan peluang bagi industri jamu. Masyarakat Indonesia mengalami perubahan perilaku dengan berusaha mengonsumsi minuman herbal untuk meningkatkan imun tubuhnya. Ketiga, pada tahun 2020 produksi jamu mengalami peningkatan sekitar 10% untuk memenuhi permintaan pasar, yang mana memberikan kesempatan bagi pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha jamu. Dengan adanya latar belakang tersebut, hal ini memberikan potensi pasar untuk industri jamu, terutama bagi Jamu Kini. Jamu Kini menggabungkan proses produksi jamu secara tradisional dengan mengadopsi keunggulan teknologi digital. Tidak hanya menjual jamu tradisional, Jamu Kini juga memiliki komitmen untuk mengaplikasikan model bisnis yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, seperti kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan alam. Nah, selanjutnya ini adalah profil bisnis dari Jamu Kini. Nah, Jamu Kini ini hadir sebagai bentuk pelestarian minuman tradisional Indonesia dengan kearifan lokal ya yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Sebenarnya jamu sendiri juga sudah memiliki banyak manfaat kesehatan yang telah diakui keberadaannya. Namun di sisi lain, jamu itu memiliki stigma yang tidak enak rasanya gitu ya di masyarakat dan juga kuno gitu sehingga kurang diminati oleh kaum milenial gitu. Nah, oleh sebab itu Jamu Kini hadir ya untuk mengubah stigma tersebut dengan menghadirkan produk jamu dengan rasa yang lebih nikmat, sehat, halalan toiban, ramah lingkungan, tetap kekinian dan juga menjaga kualitas kebermanfaatan dari esensi jamu itu sendiri. Selanjutnya, ini merupakan visi misi dari Jamu Kini. Visinya adalah menjadi perusahaan minuman jamu khas racikan tradisional Indonesia dengan bahan baku herbal yang dikemas secara modern dan praktis sehingga dapat memberikan manfaat kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat serta melestarikan minuman tradisional khas Indonesia. Lalu misinya ada 7 ya. Yang pertama mengembangkan produk minuman jamu yang berbahan herbal sehingga rasanya menjadi lebih enak, rasional dan juga jujur berdasarkan hasil penelitian. Poin yang kedua adalah mengembangkan aneka rasa produknya menjadi lebih bervariasi. Poin yang ketiga adalah mengelola perusahaan yang orientasi pada pemberdayaan masyarakat di desa. Lalu poin yang keempat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat nih tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat dan juga pemakaian bahan-bahan alami dengan rasa yang tetap enak. Lalu poin yang kelima adalah melakukan CSR yang intensif. Lalu poin yang keenam adalah melestarikan minuman tradisional Indonesia ke seluruh lapisan masyarakat. Dan poin yang terakhir adalah menjadi perusahaan minuman jamu yang modern dan mendunia. Prototipe Jamu Kini. Botol plastik dipilih sebagai kemasan minuman untuk mengefisiensi biaya produksi. Program Bring Back Your Bottle dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi non-profit sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Sebagai bentuk identitas produk, Jamu Kini memberikan label logo transparan dan ditempel pada bagian depan botol. Hangtag juga ditambahkan untuk memberikan informasi kepada konsumen terkait deskripsi produk seperti komposisi bahan, tanggal produksi, dan manfaat produk. Kemudian, tas berbahan craft paper digunakan sebagai tambahan packaging botol minuman. Minuman Jamu Kini disajikan dalam botol berukuran 300 ml. Jamu Kini menyajikan 2 varian minuman, yaitu pertama, Jamu Sehat Kuat. Varian ini memiliki komposisi yang terdiri dari air, temulawak, kunyit, jahe, gula merah, serai, dan kayu manis. Manfaat dari varian pertama ini adalah untuk antioksidan, memberikan rasa segar pada tubuh, menghilangkan rasa pegal-pegal, serta mengobati peradangan sendi artritis. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait analisis SWOT. Oke. Untuk yang pertama ialah strength. Untuk keunggulannya sendiri, Jamu Kini yang pertama ialah terletak dari kemasan.
Nah, untuk kemasannya kita akan membuat jamu dengan kemasan yang unik dan tentunya menarik. Selain itu juga kemasan kita eco-friendly gitu. Jadi kita udah ramah lingkungan gitu ya. Kemudian selain itu produk kita juga dibuat dengan sepenuh hati dan dengan cinta gitu, tanpa adanya bahan pengawet sintetis. Nah, selain itu untuk para muslim dan muslimah juga tidak perlu khawatir untuk produk ini karena produk kita juga sudah mengkantongi sertifikat dari MUI, halal MUI ya. Kemudian untuk formulasinya sendiri kita akan membuat jamu dengan formulasi-formulasi yang emang adaptif terhadap selera anak muda seperti itu. Kemudian selain itu kita juga online base di mana untuk segala pemesanan kita melalui online yaitu melalui WhatsApp ya. Oke, selain itu, selain kita memiliki strength, kita juga tentunya memiliki weakness. Apa aja sih weakness-nya? Oke, jadi di sini saya akan menjabarkan terkait weakness dari jamu kini. Untuk yang pertama ialah karena kita masih baru, sehingga kita masih variasi dari produk kita masih terbatas, yakni kita hanya memiliki baru memiliki dua, yakni pertama itu adalah jamu sumber bahagia dan jamu sehat kuat seperti itu. Nah, tapi untuk in the long term-nya, insya Allah kita akan membuat formulasi baru, kita terus berinovasi dalam produk kita, seperti itu. Jadi kita akan membuat produk baru gitu di kedepannya, seperti itu. Kemudian yang kedua ialah terkait masa expired, karena produk kita tanpa bahan pengawet, sehingga masa expired kita hanya mencapai 4-7 hari saja gitu. Tapi don't worry, tidak perlu khawatir akan hal ini karena jamu kini kita memproduksi selama 3 hari sekali gitu. Jadi kita upayakan agar jamu kita itu tetap fresh seperti itu, sehingga sampai di tangan konsumen juga masih dalam keadaan dan kualitas yang baik seperti itu. Kemudian untuk masa penyimpanannya juga untuk jamu ini kita bisa taruh di dalam lemari es sehingga jamunya bisa lebih tahan lama seperti itu. Kemudian untuk harga juga ini menjadi kelemahan kita karena harga yang kita tawarkan cukup pricey atau cukup mahal sehingga untuk masyarakat yang memiliki budget minim itu kurang pas seperti itu. Hal ini juga dikarenakan emang produk kita ini bahan bakunya juga itu premium dan emang yang terbaik ya, sehingga emang cukup mahal dari segi bahan bakunya. Selain itu juga kita untuk membuat formulasi baru ini yang adaptif itu juga memerlukan effort lebih sehingga itu juga memakan cost yang lebih tinggi ya seperti itu. Kemudian tapi untuk hal tersebut don't worry, jangan khawatir akan hal itu karena nextnya kita akan membuat jamu dengan kemasan yang lebih ekonomis dan tentunya lebih affordable bagi teman-teman atau customer yang memiliki budget minim seperti itu. Kemudian berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, opportunity dari jamu kini ini terdiri dari 4 hal, yaitu masih sedikitnya pemain di pasar dengan konsep yang sama. Jadi setelah kami analisis lebih lanjut dan kami lihat bahwa di Tokopedia dan e-commerce lainnya dan juga di sosial media masih sangat sedikit yang juga menjual produk jamu dengan konsep yang sama, yaitu dengan eco-friendly, kemudian healthy lifestyle dan yang lainnya, yang dimana nilai yang akan jamu kini bawa. Nah, hal ini akan menjadi suatu kesempatan yang baik bagi jamu kini untuk masuk ke pasar. Kemudian meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Seperti yang kita tahu, karena adanya COVID-19 ini semakin banyak masyarakat yang sadar untuk hidup sehat. Maka dari itu dengan produk yang kami bawa, yaitu produk-produk yang berbahan dasar alami dan bermanfaat bagi kesehatan, maka akan menjadi kesempatan yang baik bagi jamu kini.
Kemudian belum ada brand jamu lain yang mengusung tema eco-friendly. Sama poin yang pertama, eh, belum ada brand lain yang mengusung tema eco-friendly, yang dimana dalam hal ini jamu kini akan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, yaitu terbuat dari kaca. Nah, hal ini belum ada yang ikut serta di dalamnya, maka dari itu akan jadi kesempatan yang baik bagi jamu kini. Kemudian yang keempat, semakin meningkatnya perilaku berbelanja online. Seperti yang kita tahu, jamu kini ini akan dijual melalui secara online, yaitu melalui Tokopedia dan juga WhatsApp. Nah, semakin meningkatnya perilaku berbelanja online ini, khususnya di masa COVID-19 ini, akan menjadi kesempatan yang baik juga bagi jamu kini. Nah, kemudian dari sisi threat sendiri, yaitu yang pertama keadaan ekonomi yang memburuk saat pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, keadaan ekonomi Indonesia di masa pandemi ini bisa dibilang cukup fluktuatif atau bahkan bisa dibilang memburuk. Nah, maka dari itu hal ini akan menjadi tantangan yang besar bagi jamu kini dalam menjual produknya. Kemudian stigma jamu di masyarakat, di mana jamu hanya berperan sebagai obat. Nah, hal ini akan menjadi kesulitan bagi jamu kini untuk menjual produknya, di mana jamu kini akan menjual produk jamu yang dapat dikonsumsi setiap hari. Padahal stigma di masyarakat, jamu hanya bisa diminum saat sedang sakit saja. Nah, maka dari itu jamu kini jamu kini ini akan mengajak masyarakat dan mengedukasi masyarakat bahwa jamu bukan hanya sebagai obat, namun bisa juga sebagai vitamin dan suplemen sehari-harinya, yang dimana bisa dikonsumsi setiap hari, bukan hanya pada saat sakit. Kemudian yang terakhir, sulitnya mencari pangsa pasar. Jadi pesaing dari jamu kini ini memang masih sangat sedikit, khususnya di konsep yang sama. Nah, tapi ketika kami menganalisis lebih lanjut di e-commerce dan juga di beberapa sosial media, bahwa sebenarnya ada beberapa brand yang sudah memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Nah, hal ini akan juga berpengaruh pada kemampuan jamu kini untuk masuk ke pasar. Oke, baik. Berikutnya adalah di sini kita bisa melihat bahwa terdapat matriks terkait bisnis model kanvas dari usaha kami. Jamu kini sebagai perusahaan yang berusaha untuk menghasilkan produk terbaik tentunya membutuhkan beberapa key partner, ya, pihak-pihak yang dapat diajak kerjasama untuk menunjang dan juga menyokong proses produksi menjadi lebih efisien. Nah, pihak-pihak yang menjadi key partners adalah pertama petani, ya, ini yang akan menghasilkan rempah-rempah yang kami butuhkan, dan kami memang lebih memilih untuk langsung membeli dari para petani lokal yang tepatnya di daerah Bogor untuk menciptakan mutu yang lebih baik dan juga harga yang lebih murah gitu. Lalu pihak kedua yaitu para pramu jamu. Nah, ini dimana merupakan mbok-mbok jamu ini yang berada atau berjualan di sekitaran lokasi Bogor akan kamu pilih dan selanjutnya akan menjadi karyawan di jamu kini. Lalu pihak ketiga yaitu supplier. Jadi supplier ini yang akan menyokong packaging, ya, menyediakan botol serta perlengkapan pengemasan. Lalu pihak yang terakhir adalah pemerintah, yaitu ada Kementerian Kesehatan yang akan menyediakan sertifikasi BPOM agar terlihat kredibilitas bahwa jamu kini ini adalah jamu yang sudah pasti aman dikonsumsi gitu. Dan yang terakhir dari DSN MUI gitu ya, dan yang memberikan sertifikasi halal ini untuk lebih meyakinkan para konsumen muslim kami untuk meyakinkan bahwa produk jamu kini adalah produk yang halal untuk dikonsumsi. Baik, saya Aldila Marharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai key activities. Untuk
key activities yang pertama yaitu adalah melakukan perekrutan mbok jamu, di mana Jamu Kini ini melakukan perekrutan atau penghirean untuk mbok jamunya itu dengan memberdayakan mbok jamu gendong yang berada di lingkungan sekitar lokasi produksi dari Jamu Kini, seperti itu. Kemudian yang kedua itu kita akan melakukan market research. Nah, market research ini bertujuan untuk mengetahui selera konsumen terhadap produk yang akan kami pasarkan. Nah, selain itu juga, market research ini juga digunakan untuk menentukan media penjualan dan pemasaran mana yang paling efektif, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu kita melakukan yang namanya produksi jamu. Nah, produksi jamu ini demi mempertahankan kualitas dari Jamu Kini, karena Jamu Kini juga tidak menggunakan bahan pengawet sintetis, maka kami akan melakukan produksi jamu setiap 3 hari sekali, seperti itu. Oke, baik. Untuk key aktivitas selanjutnya, kami akan melakukan belanja bahan baku dan kemasan. Untuk belanja bahan bakunya, Jamu Kini mendapatkan suplai langsung dari petani kebun rempah-rempah yang ada di Bogor, Jawa Barat. Sedangkan untuk suplai kemasannya, kami mendapat suplai dari e-commerce, yakni Tokopedia. Nah, untuk masa belanjanya ini, Jamu Kini melakukan belanja bahan baku dan kemasan selama 1 bulan sekali. Ini juga dikarenakan untuk menghemat waktu dan menghemat biaya distribusinya, seperti itu. Oke, selanjutnya yakni melakukan pemasaran melalui media sosial. Nah, Jamu Kini ini melakukan pemasaran dan produk promosinya melalui media sosial seperti Instagram Ads, TikTok, dan melakukan endorse ke selebgram melalui Instagram maupun TikTok, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya ada key resources. Oke, jadi di key resources ini ada SDM, kemudian ada supplier bahan baku, ada dana, dan supplier kemasan. Nah, untuk SDM-nya sendiri, ini meliputi tim inti dan peracik jamu atau mbok jamunya. Nah, sedangkan untuk supplier bahan bakunya, Jamu Kini untuk mendapatkan bahan baku yang premium dan berkualitas baik, maka di sini untuk bahan bakunya kita mendapatkan suplai langsung dari petani rempah yang ada di Bogor, Jawa Barat. Kemudian untuk dananya sendiri, kami karena masih baru, sehingga untuk dananya kita berasal dari modal tim inti, modal pribadi. Kemudian untuk supplier kemasannya, kita mendapatkan kemasan yang unik dan lucu-lucu itu dari e-commerce seperti Tokopedia. Kemudian masuk ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai value proposition. Jadi untuk dapat menarik konsumen yang dituju, value proposition yang berusaha dibawa oleh Jamu Kini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada eco-friendly. Jadi seperti yang kita tahu, kesadaran konsumen akan pentingnya menjaga lingkungan ini semakin meningkat. Nah, hal ini juga didorong oleh salah satunya oleh regulasi pemerintah yang melarang penggunaan plastik dalam berbelanja. Nah, peningkatan kesadaran ini juga dimanfaatkan oleh kami, yaitu Jamu Kini, dalam kegiatan bisnis kami. Nah, sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam menjaga lingkungan, kemasan yang akan digunakan oleh Jamu Kini ini akan terbuat dari bahan yang ramah lingkungan, yaitu terbuat dari kaca. Nah, kemudian value proposition selanjutnya adalah pelestarian budaya. Nah, jamu ini merupakan salah satu minuman yang erat kaitannya dengan budaya Indonesia. Nah, seringkali produk jamu itu dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai minuman yang kuno, sehingga hanya akan diminum pada saat tertentu saja. Nah, Jamu Kini akan hadir sebagai brand dengan mengusung konsep yang berbeda, di mana akan mengubah persepsi konsumen bahwa jamu juga bisa dikonsumsi setiap hari, bukan hanya pada saat tertentu saja. Nah, dengan frekuensi konsumsi yang cukup sering, nantinya perlahan akan menyadarkan konsumen bahwa mengkonsumsi jamu bukanlah suatu hal yang kuno, justru suatu bentuk pelestarian budaya Indonesia. Kemudian yang ketiga, healthy lifestyle, di mana seluruh bahan yang digunakan oleh Jamu Kini ini terbuat dari bahan alami dan bermanfaat bagi kesehatan. Nah, dengan begitu Jamu Kini turut mengajak
para konsumennya untuk memiliki pola hidup sehat dengan mengkonsumsi produknya setiap hari. Kemudian halal, selain terbuat dari bahan-bahan alami, jamu kini juga berbahan halal sehingga aman dikonsumsi oleh konsumen muslim. Oke, selanjutnya ada customer segment dari jamu kini, di mana dalam menentukan pangsa pasar yang akan disasar oleh jamu kini ini, serta menentukan posisi jamu kini di dalam pasar minuman kemasan, kami menerapkan analisis segmenting, targeting, dan positioning atau analisis STP, yakni sebagai berikut, di mana yang pertama itu segmenting dalam aspek demografis. Di sini jamu kini melakukan segmentasi pasar ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama dari usia, yaitu 18-30 tahun, lalu gender, yaitu pria dan wanita, lalu tingkat ekonomi, yaitu tingkat ekonomi menengah, dan juga ras, suku, dan agama, yaitu kami menyasar pada seluruh kalangan ras, suku, dan agama tanpa terbatas ras apapun, suku apapun, dan agama apapun. Selanjutnya, dalam aspek geografis, jamu kini menentukan segmentasi pasar dengan berfokus pada menyasar penjualan pada konsumen yang berdomisili di 5 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi, di mana kelima kota tersebut ditentukan berdasarkan tingkat keterjangkauan dari tempat produksi dan ketahanan produk yang ditawarkan kepada konsumen, di mana minuman jamu kemasan yang kami tawarkan mengedepankan kealamiannya sehingga tidak menggunakan bahan pengawet pada komposisinya. Nah, hal ini menjadikan jamu kini memiliki masa ketahanan yang cenderung pendek, yaitu 4-7 hari pada suhu ruangan dan 21 hari pada suhu kulkas, sehingga hanya mampu melalui proses pengiriman ke wilayah yang tidak lebih dari masa pengiriman 3-5 hari guna menjaga kualitas dari jamu yang kami tawarkan kepada konsumen ini. Lalu selanjutnya, berdasarkan aspek psikografis, jamu kini menentukan segmentasi pasar kepada para kaula muda usia 18-30 tahun tadi yang memiliki orientasi atau kepedulian terhadap kehalalan dari suatu produk yang akan mereka konsumsi atau secara halal oriented, lalu memiliki pola hidup yang sehat dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari atau healthy lifestyle, dan juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup atau environmental friendly. Lalu yang terakhir, berdasarkan aspek perilaku, di sini jamu kini mensegmentasikan produk kami kepada kaula muda usia 18-30 tahun yang memiliki pola kebiasaan untuk mempublikasikan dan membagikan terkait segala sesuatu yang mereka miliki, peroleh, dan juga konsumsi melalui media sosial mereka masing-masing. Sehingga berdasarkan hal tersebut, jamu kini dalam setiap produknya akan menawarkan citra yang kekinian dan menarik agar dapat menimbulkan minat mereka untuk mengkonsumsi jamu kini. Selain itu, segmentasi konsumen jamu kini juga memiliki pola perilaku yang rasional, yaitu memperhatikan dan membandingkan antara harga yang harus mereka bayarkan terhadap kualitas, kuantitas, serta nilai yang akan mereka dapatkan atau peroleh melalui produk yang mereka konsumsi tersebut. Lalu lanjut ke poin analisis kedua, yaitu targeting, di mana setelah jamu kini berhasil mengidentifikasi segmen pasar yang akan dimasuki tadi, selanjutnya kami akan memutuskan seberapa luas cakupan segmen pasar yang akan kami pilih atau targetkan. Nah, dalam melakukan penargetan tersebut, kami menetapkan target pasar dengan lebih fokus pada segmen masyarakat Indonesia yang berpola kebiasaan, yakni biasa mempublikasikan segala sesuatu di media sosial dan memiliki perilaku rasional dalam melakukan konsumsi, serta berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi, berjenis kelamin pria maupun wanita dengan jenjang usia antara 18-30 tahun yang berada pada tingkat ekonomi menengah, dan juga memiliki orientasi terhadap kehalalan, pola hidup sehat, dan juga kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Lalu poin analisis STP pada positioning, di mana positioning jamu kini pada pasar minuman kemasan, yaitu sebagai minuman tradisional jamu kemasan yang ditawarkan kepada kaula muda dengan membawa nilai-nilai ramah lingkungan dan juga halalan toiban, kekinian, penuh khasiat, dan juga tetap ramah di lidah. Selanjutnya, apabila ditinjau secara strategic positioning, jamu kini memposisikan diri dalam kurva productivity frontier, yakni pada seimbang antara cost dan juga diferensiasi atau value yang ditawarkan kepada konsumen,
di mana hal ini mengindikasikan bahwa jamu kini dapat menetapkan harga berdasarkan pada biaya operasional yang dikeluarkan per satu buah produk yang kami tawarkan, dengan dipengaruhi pula dengan penambahan nilai atau diferensiasi yang ditawarkan kepada para konsumen apabila dibandingkan dengan kompetitor yang ada. Kemudian masuk ke bagian customer relationship. Jadi untuk membangun hubungan dengan customer jamu kini, kami akan melakukan 3 hal, yaitu yang pertama melalui customer service. Seperti yang kita ketahui, customer service merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kenyamanan konsumen dalam berbelanja secara online. Nah, dengan adanya customer service diharapkan itu dapat menjawab pertanyaan konsumen serta membangun hubungan yang kuat antara brand yaitu jamu kini dengan konsumen. Nah, dalam penjualannya kami jamu kini ini hanya akan menggunakan layanan online yang terdiri dari WhatsApp dan Tokopedia. Nah, maka dari itu dan begitu customer service menjadi suatu hal yang penting dalam membangun hubungan dengan para konsumennya. Kemudian pada bagian selanjutnya itu sales promotion. Jadi sales promotion itu seperti yang kita tahu merupakan stimulus dalam kegiatan pemasaran agar konsumen ini mau membeli produk kita. Nah, dengan adanya ketertarikan ini diharapkan nantinya akan membangun hubungan antara konsumen dan suatu brand. Nah, brand kami yaitu Jamu Kini akan memanfaatkan stimulus ini dalam kegiatan pemasarannya. Nah, beberapa bentuk dari sales promotion yang akan kami lakukan yaitu yang pertama adalah melakukan promosi berupa beli 2 gratis 1 dengan periode promosi selama 2 minggu. 2 minggu grand launching. Kemudian yang kedua melakukan promosi bulanan seperti contohnya kompetisi review pengalaman mengkonsumsi produk melalui Instagram. Misalkan nantinya akan berupa hadiah beli 1 produk gratis untuk satu pemenang. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan promosi bulanan di tanggal cantik seperti contohnya seperti kita tahu bahwa Jamu Kini mengusung pelestarian budaya dalam produknya, yaitu nantinya kami juga akan melakukan promosi di hari-hari yang berkaitan dengan keindonesiaan, yaitu seperti hari kemerdekaan, hari pahlawan, hari batik dan juga yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu strategi IWOM. IWOM ini atau yang biasa disebut dengan elect mouth. Jadi IWOM ini merupakan salah satu strategi promosi yang paling murah dan efektif berpengaruh pada konsumen. Jadi IWOM ini ditujukan agar konsumen dapat mengetahui pengalaman yang telah dirasakan konsumen lain yang dimana yang dapat membantu mereka untuk memutuskan untuk membeli atau tidak produk yang mereka sedang tertarik. Nah, Jamu Kini seperti yang kita tahu, Jamu Kini ini hanya akan dijual secara online. Maka dari itu, IWOM menjadi suatu hal yang penting dipilih sebagai satu strategi promosi utama kami. Nah, IWOM yang akan kami maksimalkan yaitu berbentuk customer review, di mana setiap konsumen yang telah memberikan feedbacknya kepada kami akan kami upload di Instagram sehingga konsumen lain dapat melihat review dari konsumen lain yang telah mengkonsumsi produk ini serta manfaatnya. Nah, dari hal ini secara tidak langsung akan mendorong konsumen untuk membeli produk Jamu Kini. Selain itu juga dapat membangun hubungan antara brand dan konsumen. Selanjutnya pada channels atau saluran distribusi. Pada model bisnis Jamu Kini, kami menentukan saluran distribusi dari produk yang akan kami tawarkan kepada konsumen, sekaligus menerapkan salah satu fungsi dari 4P, yakni place atau tempat, yakni melalui beberapa media sebagai berikut. Yang pertama itu ada melalui media online yaitu Instagram.
di mana melalui akun bisnis Instagram dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia di dalamnya, Jamu Kini berharap dapat menjangkau pemasaran dan juga melakukan penjualan kepada generasi millennials dan juga Gen Z di rentang usia 18-30 tahun dengan berbagai klasifikasi berdasarkan segmenting, targeting dan juga positioning yang telah kami tentukan pada bagian customer segmentation. Lalu selanjutnya media channeling yang kedua yaitu ada e-commerce, yaitu di sini kami menggunakan platform Tokopedia, di mana melalui Tokopedia Official Store dan ekspedisi yang tersedia di dalamnya seperti JNT, JNE, Grab dan juga Gojek, Jamu Kini berharap dapat memberikan pelayanan penjualan secara baik sehingga produk Jamu Kini dapat sampai ke tangan konsumen dengan aman dan tetap memberikan kenyamanan dalam berbelanja. Di mana apabila melalui Tokopedia ini dapat melakukan pengiriman secara cepat dan juga pembelian yang dilakukan oleh konsumen dapat dilakukan secara fleksibel dan juga efisien. Nah, jadi di sini Jamu Kini sendiri dalam melakukan distribusi dan juga penjualannya dilakukan secara online dan tidak memiliki toko fisik, yaitu kami menggunakan media online dan juga e-commerce yang ada. Dengan harapan penjualan dapat dilakukan secara lebih efisien dan juga efektif baik bagi para konsumen maupun bagi Jamu Kini sendiri. Terdapat 3 komponen utama dalam cost structure Jamu Kini. Pertama, bahan baku yang terdiri dari tanaman tradisional dan kemasan produk. Tanaman tradisional ini diperoleh dari petani daerah Bogor sebagai tangan pertama. Jamu Kini mengestimasikan setiap 1 kg tanaman tradisional dapat menghasilkan 30 botol minuman. Sedangkan bahan tambahan seperti madu dan serai memiliki estimasi kuantitas yang menyesuaikan bahan baku umum. Sedangkan untuk kemasan diperkirakan seharga Rp4.000 untuk tiap botolnya. Kedua, beban umum terdiri dari biaya pemasaran, sertifikasi, dan upah monjamu. Sebagai pendukung proses pemasarannya, Jamu Kini menggunakan fitur ads pada Instagram. Pada waktu awal peluncuran, Jamu Kini berupaya melakukan promosi secara harian dengan harga Rp2.000 per iklan untuk frekuensi 20 kali dalam 1 bulan. Untuk sertifikasi halal, Jamu Kini menggunakan level C yang diperuntukkan untuk usaha skala mikro dengan harga Rp1 juta dan tambahan biaya Rp50.000 untuk produk kedua. Kemudian, upah yang diberikan kepada monjamu diupayakan untuk menyesuaikan dengan jumlah penjualan Jamu Kini setiap bulannya. Sistem ini diimplementasikan untuk menyeimbangkan antara usaha dan hasil yang diberikan Mbok Jamu kepada produksi minuman Jamu Kini. Ketiga, itu ada zakat. Nah, Jamu Kini berkomitmen untuk melakukan pembayaran zakat setiap bulan dari total pendapatan bersihnya dengan persentase sebesar 2,5%. Kemudian ini revenue streams yang menampilkan detail harga seperti pendapatan dan pengeluaran untuk Jamu Kini pada bulan ke-1, bulan ke-3, dan bulan ke-6. Selanjutnya, traction atau revenue streams. Produk yang dijual Jamu Kini adalah minuman botol berukuran 300 ml seharga Rp25.000 dan merchandise tas kanvas harga Rp10.000. Tabel pada sisi kiri slide menunjukkan target penjualan produk Jamu Kini untuk bulan ke-1, ke-3, dan ke-6 yang diestimasikan mengalami peningkatan tiap bulannya. Sedangkan tabel pada sisi kanan slide menunjukkan jumlah pengeluaran dan pendapatan Jamu Kini. Pada bulan ke-1, beban Jamu Kini cukup besar dibandingkan bulan lainnya. Hal ini karena adanya beban untuk sertifikasi halal pada awal peluncuran produk. Kemudian untuk bulan ke-3 dan bulan ke-6 dapat dilihat bahwa size penjualan terus meningkat, yang mana secara tidak langsung akan menunjukkan target pertumbuhan usaha Jamu Kini. Tentunya peningkatan penjualan ini juga akan meningkatkan size pengeluaran.